Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Fabel kelas 8B. Perkenalkan aku Frizir Irfan Putra, absen 14 dan temanku Arjuna Putra Pantu absen 7. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sedikit apa itu fabel. Yang pertama yaitu pengertian fabel. Fabel adalah cerita yang menceritakan kehidupan hewan yang berperilaku menyerupai manusia. Fabel adalah cerita fiksi atau khayalan belaka. Kadangkala fabel memasukkan karakter minoritas berupa manusia. Cerita fabel juga sering disebut cerita moral karena mengandung pesan yang berkaitan dengan moral. Yang selanjutnya yaitu ciri fabel. Ciri-ciri fabel diantaranya yaitu adalah tokohnya yang berbentukan binatang, otaknya dari tokoh seperti manusia, konflik yang diangkat seputar kehidupan manusia, terdapat latar tempat, waktu, dan latar suasana, dan memiliki amanat atau pesan moral. Ada juga beberapa jenis fabel. Fabel dibedakan menjadi dua jenis, yaitu fabel klasik dan fabel modern. Yang pertama, pengertian fabel klasik. Fabel klasik merupakan cerita fiksi tentang binatang yang telah ada sejak zaman dahulu. Bahkan tidak diketahui waktu kemunculannya secara persis. Kisah ini telah diwariskan secara turun-temurun kepada anak cucu secara lisan. Biasanya fabel klasik memiliki cerita yang sangat pendek dengan tema yang sederhana. Yang kedua, pengertian fabel modern. Fabel modern merupakan cerita fiksi tentang binatang yang muncul dalam waktu yang relatif baru. Cerita yang muncul dalam waktu relatif belum lama dan sengaja ditulis oleh pengarang sebagai ekspresi kesastraan. Ciri-ciri fabel modern sebagai berikut. Cerita biasa pendek atau panjang, tema lebih rumit. Ternyata terdapat juga jenis fabel berdasarkan pemberian watak dan latar. Yang pertama, fabel alami, watak binatang seperti pada alam nyata. Yang kedua, fabel adaptasi, mengubah watak aslinya pada dunia nyata. Dan juga terdapat beberapa manfaat cerita fabel. Yang pertama, fabel berisi pesan kebaikan. Yang kedua, meningkatkan kemampuan komunikasi anak. Yang ketiga, mengenalkan anak berbagai jenis binatang. Yang keempat, meningkatkan imajinasi. Dan yang kelima, mengajarkan pesan moral. Ternyata ada juga tujuan pembuatan fabel. Tujuan pembuatan fabel sebagai berikut adalah memberikan ajaran moral dengan menunjukkan sifat-sifat jelek manusia melalui simbol-simbol binatang. Melalui tokoh binatang, pengarang ingin mempengaruhi pembaca agar mencontoh yang baik dan tidak mencontoh yang tidak baik. Dan yang terakhir, contoh karya fabel yang saya temukan yang pertama yaitu Kancil dan Buaya, yang kedua Monyet dan Buaya, dan yang ketiga Aku Sayang Keluarga, yang karakternya yaitu Paus Orca. Baiklah, cukup sekian saja presentasi singkat dari kelompok fabel, dan sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.